Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Suherman. Saya berasal dari Universitas Kebonjeruk, Jakarta. Saya dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Gizi. Di sini saya akan memaparkan mengenai beberapa materi anatomi fisiologi tentang anatomi fisiologi untuk menunaikan tugas UAS semester 2 saya. Lanjut aja kita ke materi berikut ini. Di sini ada data pribadi saya, nama, NIM, serta penjelasan lainnya. Lalu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas materi mengenai yang sudah dipaparkan di sini. Yang pertama ada anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Yang kedua ada anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Dan yang terakhir ada anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Lalu di sini menjelaskan yang pertama, materi kita yang pertama mengenai anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Di sini dijelaskan dan digambarkan mengenai beberapa materi seperti di gambar di posisi seperti ini itu menggambarkan letaknya renal vein. Di sini ada hilum, lalu ada inferior vena cava, lalu ada urinary bladder atau kandung kemih. Di sini ada renal artery, ada kidney, abdominal aorta, ureter, dan uretra. Penjelasannya sama, cuma lebih detailnya di sini. Lalu kita mulai dari topik pembahasan yang pertama. Jadi, apa sih sistem perkemihan itu? Sistem perkemihan atau sistem urinaria ini adalah sistem yang terjadi di dalam tubuh manusia yang bertugas bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin atau urin. Bahasa yang lebih formalnya urin dari tubuh. Apa sih urin itu? Urin merupakan cairan sisa yang dihasilkan dari proses filtrasi darah di ginjal dan di sistem perkemihan. Sistem perkemihan ini berperan dalam menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, serta keasaman dalam tubuh. Nah, anatomi dan fisiologi sistem perkemihan ini melibatkan beberapa organ utama yang biasanya bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu seperti ginjal, arteri, kandung kemih, dan uretra ataupun otot sphincter. Apa sih otot sphincter itu? Otot sphincter Otot sphincter ini adalah cincin atau cincin yang berbentuk otot yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran urin agar tidak keluar. Jadi ini tuh saluran di mana proses terjadinya pembuangan urin gitu. Jadi nanti otot sphincter ini akan menyalurkan informasinya kepada otak, lalu otak di situ otak akan memberikan instruksi mau dikeluarkan atau tidak. Nah, mari kita bahas lebih lanjut mengenai anatomi fisiologi sistem perkemihan. Yang pertama ada ginjal. Di sini banyak ya penjelasannya mengenai gambar-gambar, tata letak di sini. Lalu kita lebih lebih menjelaskannya di sini sih, karena menggunakan bahasa Indonesia yang lebih kita pahami. Yang pertama di sini adalah letak darah masuk nih. Pertama ada darah masuk, lalu di sini ada nefron. Nah, di sini tuh tempat proses pembentukan urinnya. Nah, ini tuh kulit ginjal, lalu ada medula atau sumsum ginjal, lalu ada tonjolan ginjal, piramid ginjal, dan tulang ginjal, bulu ginjal, lalu ada nadi ginjal.
kita akan bahas mengenai ginjal, yaitu sistem utama pada perkemihan. Yang pertama ini ginjal. Apa sih ginjal? Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasis cairan tubuh secara fisiologi. Ginjal adalah organ berbentuk biji, nih ya, berbentuk gizi kecil gitu berbentuknya dia tuh, yang berfungsi untuk menyaring darah, untuk mengeluarkan limbah, racun, dan kelebihan zat dari tubuh untuk membentuk urin. Jadi, semua itu yang di penyaringan darah ini akan mengeluarkan limbah, berbentuknya itu urin yang sering kita keluarkan itu ya. Setiap manusia memiliki dua ginjal ya, yang pastinya, dan mereka berada di bagian belakang perut. Nah, jadi posisinya tuh ada di bagian belakang perut ini dan di bawah tulang rusuk. Lalu ginjal ini terletak di belakang abdomen atas dan di belakang peritoneum. Di depan dua kosta terakhir dan tiga otot-otot besar seperti yang sudah dijelaskan. Ginjal ini dipertahankan dalam posisi tersebut oleh bantalan lemak yang tebal. Jadi ginjal ini aman di posisi tersebut karena ada bantalan lemak yang tebal. Ginjal ini terdiri dari dua komponen, yaitu ginjal bagian dalam, internal, yaitu ada medula, ini di sini medula, lalu ada bagian luarnya, bagian luarnya ini ada di sini. Oke, di sini di korteksnya. Nggak ada gambar di sini karena memang gambar di situ tuh menjelaskan secara ini aja ya. Di sini sih gambaran luarnya nih. Cara lebih detailnya tuh biasa kita bisa lihat dari kerangka-kerangka gitu. Lalu yang kedua, sistem yang kedua ada ureter. Ureter ini adalah dua tabung yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Ureter ini berperan untuk mengalirkan urin dari ginjal menuju kandung kemih untuk disimpan sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jadi, proses penyimpanannya ini terjadi di ureter. Lalu, ureter ini terdiri dari dua tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih atau vesika urinaria. Nama lain kandung kemih itu vesika urinaria. Ureter ini merupakan lanjutan dari pelvis menuju ke distal dan bermuara di vesika urinaria. Panjangnya biasanya 25-30 cm dan diameternya itu sekitar 0,5 cm. Piala ginjal berhubungan dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter, menembus kandung kemih. Nah, biasanya nih di gambarnya kayak gini ya. Itu ada ginjal di sini, kidney dan ada ureter di sini nih tempat penyimpanannya. Lalu ada kantong kemihnya, baru disalurkan lewat ureter. Lapisan ureter ini terdiri dari 4 lapis. Yang pertama ada dinding luar ikat. Jaringan ikat dinding luar ini ada jaringan fibrosa. Lalu yang kedua ada lapisan tengah atau otot polos. Yang ketiga ada lapisan sebelah dalam atau mukosa. Lalu di sini ada pembagian uretra. Oke, ada pembagian uretra menurut tempatnya. Jadi ada menurut tempat ini uretra ini dibagi menjadi dua, yaitu pars abdominalis ureter dalam kavu abdomen ureter terletak di belakang poteni. Yang kedua ada pelvis ureter yang berjalan pada bagian dinding lateral dari kavum pelvis sepanjang tepi interior dari insura, iskida, mayor dan tertutup oleh peritoneum. Ini insisura iskidika ini yang agak sulit ya karena kita jarang dengar itu ada di bagian dalam gitu. Jadi insisura iskiadika mayor ini uh, akan tertutup oleh peritoneum. Lalu pada ureter wanita dan pria itu berbeda ya, pasti salah satunya perbedaan tersebut terletak pada keberadaannya. Ureter pada pria biasanya terletak pada visura seminalis atas, lalu pada ureter pada wanita ini biasa terletak pada belakang fossa ovarica.
Selanjutnya, kita akan bahas mengenai yang ketiga, ini kandung kemih. Kandung kemih ini adalah organ dalam sistem urinaria manusia yang berfungsi untuk menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Yang biasa kita keluarkan itu ya kotoran. Lalu bentuk dan lokasi kandung kemih ini adalah berongga yang berbentuk seperti kantong dan terletak di punggul bagian bawah di belakang tulang kemaluan atau pubis. Lalu, kandung kemih ini mempunyai beberapa lapisan juga loh, ada 3 lapis. Lapisan pertama ini ada di dalam mukosa. Lapisan dalam ini lapisan tipis yang dilapisi oleh sel-sel epitel memiliki kemampuan membentang untuk memungkinkan kandung kemih memperluas saat mengisi dengan urin. Lalu ada lapisan kedua yaitu lapisan otot atau muscularis. Lapisan ini tuh terdiri dari otot polos yang disusun dalam 3 lapisan, yaitu lapisan longitudinal, sirkular, dan longitudinal dalam. Lapisan otot inilah yang memberikan kemampuan konstruksi dan relaksasi kandung kemih. Lalu lapisan ketiga adalah lapisan serosa. Lapisan ini adalah lapisan luar yang terdiri dari jaringan ikat yang melapisi dan melindungi permukaan kandung kemih. Selanjutnya, yang terakhir ini ada uretra. Nah, uretra ini ya merupakan saluran keluar dari urin yang disekresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan vesika urinaria atau kandung kemih. Jadi ini tuh proses terakhir dari perkemihan. Jadi proses ini proses terakhir yang diekskresikan oleh tubuh dari ginjal, lalu dari ureter, dan kandung kemih, lalu akan menuju ke uretra. Uretra ini adalah berbentuk saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih dan yang berfungsi untuk menyalurkan air kemih ke keluar. Jadi, pada pria ini biasanya uretra ini tidak hanya untuk membuang saluran pipis gitu, saluran kencing, biasanya untuk proses pengeluaran sperma saat ejakulasi juga. Panjang dan bentuk uretra dapat berbeda antara pria dan laki-laki. Lalu pembatasan uretra akan dibahas pada materi di bawah ini. Yang pertama ada uretra pada pria. Pada pria ini uretra berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa yang menembus tulang pubis ke bagian penis, panjangnya kurang lebih 20 cm. Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra postaria, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Lapisan uretra laki-laki terdiri dari lapisan mukosa, lapisan paling dalam, dan lapisan subkosa. Nah, pada wanita terletak di bagian belakang ya, bagian belakang ini bagian sifisis pubis. Oke, bagian jadi kelihatan ya bedanya di sini dari awal juga. Terus sifisis pubis ini berjalan miring sedikit ke arah atas, oke. Terus salurannya dangkal. Nah, panjangnya biasanya 3 sampai 4 cm dari orifisium uretra interna sampai ke orifisium belakang uretra eksterna. Uretra ini terdapat di belakang simfisis pada bagian dinding interior vagina menjurus oblik ke bawah dan menghadap ke depan. Lalu, lapisan uretra pada wanita ini terdiri dari 3 lapisan. Biasanya dari lapisan pertama ini ada tunica vascularis sebelah luar, yang tengah ada lapisan sponiosa merupakan lapis dari vena-vena, yang terakhir ada lapisan mukosa, lapisan sebelah dalam, muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina antara klitoris dan vagina. Nah, jadi proses perkemihan ini, jadi proses terjadinya proses sistem perkemihan ini dimulai dari proses perkemihan ini. Jadi proses
proses perkemihan ini dipicu dari sistem saraf perifer di bawah kendali dari sistem saraf pusat nih. Jadi otak juga dimainin di otak. Terus proses ini juga dimulai saat sudah tercapai ambang volume urin dalam kandung kemih. Jadi kita bisa merasakan sensasi pipis ingin pipis ini ketika kandung kemih kita tuh sudah terisi penuh gitu. Udah tercapai ambang volume, di mana terjadi akan refleks kontraksi dari destrusor. Ambang volume ini tidak menetap dan dapat berubah tergantung pada sensasi dari perineum, kandung kemih, usus besar, dan rektum, serta impuls dari sistem saraf pusat. Lalu, korda spinalis. Korda spinalis dan tingkatan yang lebih tinggi dalam sistem saraf memiliki sifat inhibisi dan fasilitasi. Pusat fasilitasi yang paling penting di atas korda spinalis adalah pons, yang merupakan substansia dari grisea di daerah mesencephalon dan batang otak. Pusat ini sering disebut sebagai pusat berkemih yang berfungsi sebagai jarak akhir untuk semua neuron motorik ke kandung kemih. Kerusakan pada korda spinalis di bawah pons dapat menyebabkan gangguan pesangon dari kandung kemih. Sedangkan kerusakan di atas pons mengarah ke overaktivitas dari destrusor. Cerebellum juga memiliki peran penting untuk sebagai pusat koordinasi antara reaksi otot dasar punggul dan kontraksi destrusor. Di atas tingkat ini, korteks serebralis dan struktur terkait menghabisi refleks kemih. Dengan demikian, saat ada rangsangan untuk berkemih, korteks melepaskan inhibisi sehingga pusat berkemih pons dapat mengirim impuls eferen melalui korda spinalis ke pusat berkemih di segmen sakral, yang akhirnya menimbulkan kontraksi destrusor dan berakhir dan pongsongan kandung kemih. Jadi, ini kan pembahasannya kalau kita bahas dari materi ya, ini tuh kayak terlalu pakai bahasa ilmiah, jadi agak susah dipengerti intinya itu. Jadi kita tuh bisa merasakan rasa ingin pipis itu ketika di kandung kemih ini sudah mencapai volume. Jadi mereka akan merangsang otak untuk ingin merasakan sensasi untuk mengeluarkan urin tersebut. Jadi nanti dari situ, lalu otot sphincter ini akan menyalurkan ke otak apakah urin ini akan dikeluarkan atau tidak. Jadi ketika kita ingin pipis atau tidak itu tergantung kemauan kita gitu. Ketika tidak bermasalah ya. Lalu kita pada pembahasan materi yang kedua. Pada pembahasan materi kita yang kedua ini, kita akan membahas materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem endokrin. Nah, di sini tuh udah ada gambar jelasnya ya, udah dijelasin di sini tuh mengenai ini. Gambar ini adalah kelenjar hifosis. Lalu ada kelenjar pineal, lalu ada kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar gonad, dan kelenjar ini sama kayaknya kelenjar gonad. Nah, ini timus. Itu kayak sama aja sebenarnya. Oke, lanjut kita pada pembahasan materi. Nah, sistem endokrin ini adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk sekresi, maaf, sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Hasil sekresi berupa hormon ini langsung masuk ke dalam pembuluh darah manusia tanpa harus melalui saluran ductus. Sistem endokrin merupakan gabungan dari beberapa kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini terdiri dari dua tipe, yaitu endokrin dan eksokrin. Jadi, sistem endokrin ini nanti akan terbagi menjadi dua tipe, endokrin dan eksokrin. Endokrin ini adalah kelenjar yang disebut juga sebagai kelenjar tidak
ductus. Kelenjar ini melepaskan hormonnya ke jaringan di sekitarnya dan umumnya mereka memiliki banyak pembuluh darah dan limfatik yang menerima hormon mereka. Kelenjar endokrin ini melepas sekresinya langsung ke darah. Kelenjar endokrin terdapat pada pulau Langerhans, kelenjar gonad, ovarium dan testis, kelenjar adrenal, hipofisis, tiroid, dan paratiroid. Eksokrin. Kelenjar eksokrin ini menghasilkan zat non-hormonal seperti keringat dan saliva dan memiliki ductus tabung yang membawa zat-zat ini ke permukaan internal atau eksternal membran. Kelenjar eksokrin melepas sekresinya ke dalam ductus dan pada permukaan tubuh seperti kulit dan organ internal lapisan traktus intersel akut. Itu ada dua. Lalu pembahasan selanjutnya ada endokrin, ya. Jadi itu sistem endokrin ini terbagi menjadi dua, ada endokrin primer dan sekunder. Yang pertama ini kita akan bahas mengenai sistem organ endokrin primer yang berfungsi sebagai sistem sekresi hormon. Beberapa organ endokrin primer biasanya terletak di dalam otak, di antaranya hipotalamus, kelenjar hipofisis, dan kelenjar pineal. Namun, sebagian besar organ endokrin primer terletak di luar sistem saraf, meliputi tiroid, paratiroid, timus, kelenjar adrenal, pankreas, dan gonad, testis pada pria, dan ovarium pada wanita. Plasenta ini juga berfungsi sebagai kelenjar endokrin pada wanita hamil. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada hipotalamus yang berfungsi untuk melepas hormon, sehingga dianggap sebagai organ neoendokrin. Beberapa organ lainnya dikelompokkan kecil dari endokrin. Misalnya sel adiposa melepaskan leptin, timus melepaskan hormon timik. Nah, seperti itu. Lalu ada hipofisis atau granula pituitaria yang terletak di sela Turcica. Lakukan os ini basis terbentuk oval dengan diameter kira-kira 1 cm. Nah, terus juga terbagi menjadi lobus interior dan posterior. Nah, bisa dibaca ya di sini itu tuh sebenarnya sama aja, cuma menggunakan bahasa ilmiah. Lalu ada kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi tiga macam. Ada kelenjar hipofisis anterior, hipofisis tengah kelenjar, dan hipofisis belakang. Lalu ada kelenjar pineal berbentuk seperti biji pinus kecil yang ditemukan di antara kedua belahan otak. Terus ada kelenjar tiroid yang terletak di bagian depan leher. Ada kelenjar paratiroid yang terletak di setiap dari kelenjar tiroid yang berjumlah 4 buah, tersusun secara berpasangan. Lalu ada kelenjar timus yang terletak di mediastum di belakang sternum. Lalu ada kelenjar adrenal yang berada di atas kedua ginjal. Korteks adrenal ini ada 3 hormon, yaitu seperti berikut: mineral oktikoid, glucocorticoid, dan hormon seks atau androgen dan estrogen. Sedangkan bagian medula ini berfungsi sebagai menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon adrenalin dan noradrenalin. Lalu kelenjar pankreas yang terletak di rongga abdomen atas. Panjangnya sekitar 10-20 cm dan lebarnya sekitar 2,5-5 cm. Lalu yang terakhir ada kelenjar gonad yang disebut juga sebagai kelenjar reproduksi karena memproduksi berhubungan dengan alat reproduksi manusia. Lalu yang kedua ada organ endokrin sekunder. Nah, kalau organ endokrin sekunder ini berfungsi dalam sekresi hormon yang terjadi secara sekunder. Organ endokrin sekunder ini diantaranya organ jantung, hati, lambung, usus kecil, ginjal, dan kulit. Dan fungsinya di sini endokrin ini memiliki fungsi sebagai untuk mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, terus merangsang pertumbuhan jaringan, menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ tertentu,
lalu mengatur oksidasi, metabolisme, meningkatkan penyerapan atau absorpsi glukosa pada usus, mengaruhi metabolisme lemak, hidrat organ, protein, vitamin, dan mineral. Banyak ya fungsi dari sistem endokrin ini. Lalu kita kepada pembahasan materi yang terakhir. Pada materi yang terakhir ini, kita akan membahas materi yang ketiga atau yang terakhir mengenai anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Nih, jadi di sini ada gambar kerangka, sendi, tulang yang akan kita bahas pada materi kali ini. Jadi, apa sih sistem muskuloskeletal itu? Sistem muskuloskeletal ini adalah sistem tubuh sebagai penunjang bentuk tubuh yang bertanggung jawab untuk terhadap pergerakan atau apa ya? Jadi muskuloskeletal ini untuk pembentukan tubuh dan bertanggung jawab untuk pergerakan. Jadi kalau kita bergerak ini yang mengatur ini sistem muskuloskeletal. Lalu komponen utama sistem muskuloskeletal ini adalah jaringan ikat. Ya, sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot, rangka, tendon, ligamen, bursa, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-struktur ini yang akan kita bahas nanti. Penyusun tubuh tersebut terdiri dari kurang lebih 25% berat dan 50% terdiri dari otot. Jadi kalau kita nimbang badan ini, sebenarnya berat badan kita tuh 25% dan berat badan lebih kebanyakan kepada 50% berat otot kita. Jadi tidak usah khawatir ya. Kalau misalnya ditanya, berat badan lo berapa sih gitu kan? Berat badan kamu berapa sih gitu. Jadi yang paling berat itu sebenarnya otot. Jadi otot kita tuh banyak dalam tubuh. Jadi kalau ditimbang itu otot kita tuh 50% gitu. Lalu tubuh kita ini memiliki 6 tulang yang membentuk rangka. Dan sistem skeletal ini dibagi menjadi aksial dan apensikular. Biasanya gangguan yang terjadi pada sistem skeletal ini adalah skoliosis, tensionex, dan osteoporosis yang terjadi pada tulang gitu ya. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah penyangga tempat berdiri gitu. Jadi mereka tuh untuk bentuk tubuh sebagai bertanggung jawab untuk pergerakan, tempat melekatkan ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ. Membentuk rangka dan fungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. Menyimpan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid atau homeostasis, produksi sel darah, red neuro, yaitu membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak, serta proteksi organ, organ internal atau trauma mekanis, dan pergerakan itu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Jadi, fungsi utamanya sih sebagai untuk penunjang bentuk aja sih, salah satunya sebagai penunjang bentuk tubuh dan tanggung jawab untuk pergerakan. Selebihnya yang tadi sudah kita bahas ini ada banyak juga gitu, tidak kalah dengan sistem-sistem lainnya fungsinya. Lalu kita akan membahas mengenai tulang. Klasifikasi tulang. Klasifikasi tulang ini jaringan tulang yang berdasarkan jaringan penyusunnya. Jadi tulang ini terdiri dari diklasifikasi dari tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan ini atau cartilago terdiri dari 3 macam. Ada tulang rawan yang bersifat kuat, elastis, terdapat pada tulang ujung pipa, tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari cawan-cawan tulang panggul dan rongga glenoid dari skapula, tulang rawan elastik, yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglotis, dan faring. Lalu yang kedua ada tulang sejati, osteon. Tulang ini bersifat keras dan berfungsi menyusun sebagai sistem rangka. Permukaan tulang dilapisi selubung fibrosa, proscenium, lapis tipis jaringan ikat, endosteum, melapisi rongga sumsum, dan meluas ke dalam panel tulang kompak. Secara mikroskopis, tulang terdiri dari beberapa komponen. Ada 4 komponen. Sistem Harvest, saluran yang berisi selabut saraf, pembuluh darah, dan aliran limfe.
Yang kedua ada lamela, lu, lu, lu- lempeng tulang yang tersusun dari concentrix, ada lacula, ruangan yang terdiri dari lempeng-lempeng mengandung sel tulang, ada kanaliculi memancar di antara lacula dan tempat difusi makanan sampai ke osteon, tulang sejati. Selanjutnya, berdasarkan matriks penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang kopak, kopak, dan tulang spongiosa. Jadi, ini tuh dibedakan menjadi dua, yaitu tulang kopak, memiliki ciri padat, halus, dan homogen. Pada bagian tengah terdapat medula cavity yang mengandung yellow bone marrow atau ya yang warna kuning gitu, terus terusin atas unit osteon yaitu harvest system pada pusat osteon mengandung saluran harvesian, kanal tempat pembuluh darah dan saraf yang dikelilingi oleh lapisan konsentrik atau lamellai, tulang kompak dan spongiosa ini dikelilingi dari membran tipis yang disebut posterior, dan ini mengandung bagian luar percabangan pembuluh darah yang termasuk ke dalam tulang dan osteoblas. Tulang spongiosa ini tersusun atas honeycomb neural yang tersebut trabekula. Struktur tersebut menyebabkan tulang menahan tekanan, rongga antara trabekula, red bone, darah merah, yang mengandung pembuluh darah yang memberi nutrisi pada tulang. Contohnya yaitu tulang pelvis, rusuk, tulang belakang, tengkorak pada ujung tulang lengan, paha. Berdasarkan bentuknya, tulang diklasifikasikan menjadi tulang pipa, pendek, tulang pipi, tulang tabrakan, dan tulang rongga udara. Lalu berapa jenis tulang? Biasanya ada tulang leher, elbow, dan shoulder. Tulang leher ini terdiri dari 7 ruas, badan kecil, dan lubang ruasnya besar. Pada 7 sayapnya, ini terdapat lubang sayap yang melaju saraf, yang tempat melaju saraf yang disebut dengan foramen transversalis. Ada suku elbow, ini ada suatu titik yang sangat kompleks di mana terdapat 3 tulang, yaitu humerus, radius, dan ulna. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersama-sama dalam suatu gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Lalu yang ketiga ada shoulder atau bahu. Tulang pada bahu terdiri dari tulang selangka dan tulang belika. Lalu ada penyusun tulang. Ada osteoblas, osteosit, dan osteoklas. Osteoblas ini tulang muda yang menghasilkan jaringan osteosit dan mengsekresikan fosfase dalam mengendapkan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Osteosit ini dalam sel-sel matang dan mengisi lakuna matriks yang bertanggung jawab untuk menghancurkan dan membentuk kembali tulang. Lalu ada tulang ini mempunyai dua bagian besar, yaitu tulang aksial di kepala dan badan seperti tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan sternum, tulang spendukular, tulang tangan, kaki seperti ekstremitas telapak tangan dan bawah telapak kaki gitu. Lalu kita bahas mengenai sendi. Jadi pembahasan kita yang kedua ini ada sendi, hubungan antar tulang atau disebut sebagai artikulasi. Agar dapat bergerak, diperlakukan struktur khusus disebut sendi. Dengan adanya sendi membantu permudah gerakan. Sendi yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinetrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Akan dibahas disebut ya. Sinetrosis ini adalah sendi mati, amfiartrosis ini adalah sendi kaku, dan diartrosis ini sendi hidup. Lalu ada otot. Kita pembahasan otot. Otot ini adalah jenis jaringan tubuh atau sel-sel otot yang mempunyai kekhususan untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 otot manusia loh, jadi banyak banget nih di dalam tubuh kita. Sebagian besar otot-otot tersebut antar tulang-tulang, tendon, dan sebagian kecil ada melekat pada permukaan kulit.
Sistem otot terdiri dari otot, fascia, tendon, dan berfungsi untuk menghasilkan gerakan, baik gerakan secara sadar, seperti mengangkat benda ataupun berjalan, maupun gerakan yang tidak disadari seperti denyut jantung atau peristaltik, gerakan kontraksi relaksi, dan sel pencernaan. Lalu ada jenis otot, ada 3, yakni otot eh, kerangka, dan jantung. Lalu mekanisme kontraksi otot ini ada rangsangan asetilkolin terurai menjadi asetil dan kolin, miogen merangsang aktin, dan miosin bergeser otot dan kontraksi atau memendek. Lalu pembahasan pada tendon dan bursa. Tendon ini merupakan sebuah pita jaringan ikat yang melekat pada otot dan ujung dalam berinstansi pada ke tulang. Dan tendon ini suatu perpanjangan dari fibosa, membungkus otot dan menyambung tendon, khususnya pergerakan pada lengan dan tumit. Fungsi dari tendon ini adalah melekat per tulang, tulang tulang dengan otot atau otot dengan otot. Tendon ini merupakan ikatan jaringan fibrosa akhir dari suatu otot dan menempel pada tulang. Bursa. Bursa pada tulang ini adalah struktur kecil yang terbentuk seperti kantong yang cairan sinovial. Bursa terletak di antara tulang, tendon, dan otot di bagian era tubuh yang mengalami gesekan dan tekanan selama gerak. Fungsi utama bursa pada tulang adalah untuk mengurangi gesekan antara jaringan dan berdetak sehingga meminimalkan kerusakan dan iritasi akibat fisik atau gerakan tubuh. Lalu ada ligamen. Ligamen ini berbentuk pita yang tersusun atas serabut-serabut yang berperan dalam jaringan elastis yang mengikat ikat luar. Jenis ligamen ini diklasifikasikan menjadi 4. Ligamen artikular, ligamen remnant, ligamen peritonella, ligamen akseserum. Bisa dijelaskan dan kita pahami setelah kita membaca, intinya sih ada pada di ligamen ini. Ada keempat di jenis-jenis ligamen ini. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Saya mengambil materi tersebut dari 5 daftar pustaka jurnal ini. Ini daftar pustaka yang saya ambil nih dari beberapa jurnal, dari 5 jurnal ini. Ya, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kurang wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.